Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji, perkenalkan nama saya Lita Nurjayanti SPD, nomor induk mahasiswa 20032300119. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 2023 LPTK dari Universitas Negeri Jakarta. Hari ini, hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka pengujian uji kinerja PPG yang akan dilaksanakan di unit kerja saya, yaitu di Semas IT Mahmudiyah di kelas 10 IPA 2 dengan materi peranan virus bagi kehidupan dan cara pencegahannya dengan menggunakan model problem based learning. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar biologi lagi seperti biasa ya. Iya. Sebelum kita belajar, coba sekarang ketua kelasnya boleh disiapkan dulu. Sahrial, pimpin doa. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. 10 IPA 2. Ajeng, ada Ajeng? Ada Ajril, Alifa, Anissa, Danisa, ada Dede Nuria, Keisha, Lisna, Hamdani sakit. Oh iya, Hamdani sakit. Sahrial, ada Nopi, Paramita, Pian, Randini, Revina, Rizka, Risma, hadir. Salma Rahmawati, Siti Zelda, Rizky dan Diansa sakit. Siti dan Diansa sakit. Nurul Mekar, Selvira. Ya udah ya. Jadi yang nggak sekolah 2 orang ya. Iya, yaitu Hamdani dan Rizky dan Diansa. Mudah-mudahan mereka sakit ya. Nah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, disembuhkan kembali dan bisa belajar bersama-sama kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita lanjut ke peranan virus bagi kehidupan ya. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, seperti biasa, Ibu akan kasih pretest dulu. Ya, seperti biasa kan ya, pretest. Pretestnya seperti biasa di Google Form. Nah, Ibu akan share linknya di grup WA. Silahkan kalian buka. Di situ ada 5 pertanyaan PG. Kalian boleh isi sepengetahuan kalian saja, karena kan belum dipelajari ya. Sepengetahuan kalian saja, nanti terakhir kita akan adakan post test setelah materi. Jadi sepengetahuan kalian silahkan isi. Ada 5 PG, 5 pertanyaan. Boleh Ibu kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya, sok 5 menit Ibu kasih waktu untuk mengisi pretest. Ibu kirim ya linknya ya. Sudah ada? Ya, silahkan kerjakan.
Sudah selesai? Sudah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi. Nanti di akhir pasti ada post-test lagi, barusan cuman pretest saja ya. Nah, anak-anak, 2 tahun yang lalu, tahun 2019 ya, bukan di Indonesia saja tapi di dunia ya, disebutnya juga penyakit pandemi ya. Kita terkena penyakit apa itu? Iya, COVID-19 yang membuat kita itu harus ada protokol ketat ya. Iya, harus ada apa? Iya, menjaga jarak, memakai masker, terus mencuci tangan, menghindari kerumunan. Nah, itu apa? Menjaga daya imun. Ya, itu COVID-19 tahun 2019. Ya, waktu kalian apa? SMP. Iya. Ya, kira-kira 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Nah, kalian tahu itu virus apa penyebabnya? Iya, virus corona. Jadi nama penyakitnya COVID-19, tapi nama virusnya virus corona. Menurut kalian virus corona itu menguntungkan apa merugikan sih? Iya, merugikan. Iya, merugikan sekali. Kenapa merugikan? Iya, karena banyak memakan korban. Ya, karena yang namanya virus itu mudah menyebar. Ya kan, kemarin udah Ibu jelaskan sebelumnya ada sifat-sifat tentang virus. Kalau virus itu cepat menyebar. Nah, contohnya tadi yaitu virus corona. Nah, hari ini kita akan belajar tentang peranan virus bagi kehidupan dan cara pencegahannya. Ya, tadi contohnya sudah Ibu jelaskan tentang virus corona, yaitu penyakit dari COVID-19. Nah, sehingga Ibu akan beritahu dulu apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Jadi menggunakan metode diskusi, nanti kalian diskusi, presentasi dan tanya jawab ya per kelompok. Dan model pembelajaran problem based learning, itu berbasis masalah, nanti Ibu akan kasih kalian masalah. Itu dan peran virus dalam kehidupan dan menyajikan data tentang ciri-ciri replikasi dan peran virus bagi kehidupan dengan baik, penuh rasa disiplin, kerjasama, rasa ingin tahu dan keaktifan dan tanggung jawab. Nah, jadi ini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tapi kita fokus atau khusus melalui yaitu peranan virus dalam kehidupan ya, karena kan kemarin ciri-ciri dan strukturnya sudah Ibu jelaskan. Nah sekarang kalian boleh bagi kelompok, sudah dibagi kelompok ya kemarin ya. Karena ini udah dari kemarin dibagi kelompok biologi. Jadi Ibu bagi kelompok ke dalam 4 kelompok ya, karena siswanya sedikit ya. Jadi satu kelompok Ibu bagi 5 orang saja. Jadi per kelompok 5 orang cukup ya. Ini udah dibagi kelompok. Nah, coba kita lihat di sini Ibu ada gambar ya. Coba kalian amati gambar di bawah ini ya. Ada 4 gambar A, B, C, dan D ya. Coba kelompok 1 ya, yang A ini apa? Vaksin. Iya, vaksin. Untuk apa sih vaksin? Iya, menjaga daya tahan tubuh. Ya, ini vaksin. Yang B-nya kelompok 2 apa ini? Dilihat dari gambar tuh ada nyamuk, terus ada bintik-bintik merah. Apa menurut kalian? Iya, udah dilihat ya. Kalau gambar yang kedua ini merupakan penyakit demam berdarah. Karena dilihat dari ciri-cirinya ya. Iya. Coba yang kelompok 3, yang C itu apa? Iya, yang ketiga itu influenza. Dilihat dari gambarnya sudah terlihat ya, influenza. Yang terakhir kelompok 4, yang D.
Iya, COVID-19. Dilihat dari apa kalian tahu ini COVID-19? Iya, dari masker, bener. Terus dari virusnya. Kalian sudah hafal ya? Kalau virus corona itu seperti itu. Terus ada manusianya memakai masker itu karena masker itu boomingnya pas saat COVID ya, pas saat COVID-19. Nah, lihat di sini ya. Nah, jadi menurut kalian peranan virus itu merugikan semua? Apa ada yang menguntungkan? Ya, jadi peranan virus itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Jadi tidak semua peran virus itu merugikan. Ternyata ada yang menguntungkan. Tadi sudah dilihat di gambar ini, yaitu gambar dari A, yaitu adanya vaksin. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk kalian memahami ya bagaimana peranan virus bagi kehidupan itu, bagaimana cara pencegahannya, bagaimana cara pengobatannya. Nah, Ibu akan kasih masalah. Jadi kan tadi problem based learning, jadi berbasis masalah. Sekarang Ibu bagi dulu LKPD ya, seperti biasa LKPD, lembar kerja peserta didik. Ibu bagi 4 kelompok, berarti ada 4 LKPD ya. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Nah, coba lihat dulu LKPD-nya, dilihat dulu ya. Nah, jadi setiap kelompok Ibu kasih permasalahan yang berbeda-beda. Jadi nggak ada yang sama. Jadi setiap kelompok itu berbeda ya. Berbeda-beda kenapa? Karena penyakit oleh virus itu kan banyak ya, bukan hanya satu ya. Nah, setiap kelompok di situ lihat ada petunjuknya kan ya? Iya, jadi di situ sudah ada petunjuknya. Kalian baca dulu artikel yang ada, yang tadi Ibu kasih. Setelah dibaca di artikel, lalu nanti kalian jawab pertanyaan. Ya, pertanyaannya nanti ada di belakang. Ya, terus sudah dijawab di pertanyaan. Nanti kalian isinya di belakang saja ya. Langsung, terus nanti buat kesimpulan. Terus seperti biasa nanti setelah itu kalian dipresentasikan setiap kelompok. Jadi maju semua kelompok, setiap orang nanti menjelaskan apa yang kalian kerjakan di dalam LKPD. Mengerti? Mengerti. Nah, di mana Bu dilihatnya? Pertama bisa kalian lihat di buku paket ya. Di buku paket ada, atau Ibu pengen searching di Google boleh searching di Google, atau nanti Ibu akan share link YouTube. Di situ ada peranan tentang virus, nanti Ibu share di YouTube, di mana di WA tentang video pembelajaran tentang peranan virus. Kalian boleh lihat di mana saja, boleh di YouTube boleh, di buku boleh, nanti Ibu share lewat video juga di YouTube boleh. Ngerti? Ngerti ya. Ibu kasih waktu 15 menit bisa? Bisa, jadi 15 menit kalian kerjakan LKPD-nya, terus nanti setelah 15 menit presentasi ke depan. Udah presentasi, nanti kita simpulkan bareng. Ngerti ya? So, kerjakan, Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ibu kirim ya link videonya di grup. Ada ya, silahkan dibuka, dilihat, di situ ada tentang peranan virus bagi kehidupan. Sok kerjakan, kalau ada kesulitan boleh tanya ke Ibu ya. Sudah siap? Sudah. Mau diacak kelompoknya atau disusun? Ya udah, berarti dimulai dari kelompok 1.
Tuh, mangga kelompok 1 silakan ke depan. Nanti ada pertanyaan ya? Atas aja Sahril, ya, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mempresentasikan perasaan saya ke dia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Risma Yola, saya Renza Pujasari, saya Jaisa Pranedia, saya Rima Prasana. Saya Muhammad Sanjani Karta. Ya. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang sebuah artikel dan sebuah penyakit yaitu COVID-19 yang diakibatkan oleh virus corona. Ya. Di sini ada sebuah artikel yang menjelaskan bahwa COVID-19 varian 117 sudah masuk ke Indonesia. Yaitu Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono telah mengonfirmasi terkait temuan mutasi virus corona jenis B117 sudah masuk ke Indonesia dalam 2 kasus COVID-19 terbaru. Ya. Tadi malam saya dengerin. mendapatkan informasi bahwa dalam tepat 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, hari ini kita menemukan mutasi B117 bukan di Indonesia, interest from the office baru tadi malam ditemukan 2 kasus, kata Dr. Dante dalam acara Inovasi Indonesia untuk Pulih Pasca Pandemi terkait pengembangan vaksin merah putih pada Selasa 2 Maret 2021. Menurutnya, mutasi virus dari Inggris ini akan membuat tantangan masyarakat Indonesia lebih berat dalam menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya riset yang semakin cepat dan model penanganan yang lebih baik serta studi epidemiologis secara analitik karena mutasi virus ini sudah ada di tengah masyarakat. Ya. Untuk itu, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi. Di sini kami mempunyai 6 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, apa pokok permasalahan dari artikel tersebut? Pokok masalah wacana tersebut adalah semakin meningkatnya orang yang menderita COVID-19 di Indonesia. Untuk itu masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan. Pertanyaan yang kedua, buatlah rumusan masalah dari artikel tersebut. Rumusan masalah, bagaimana cara menanggulangi penyakit COVID-19 di Indonesia yang semakin meningkat. Pertanyaan yang ketiga, jenis virus apakah yang menyebabkan penyakit COVID-19? Jawabannya, coronavirus, yaitu suatu virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Pertanyaan yang keempat, sebelum kami tutup, ada yang mau ditanyakan dulu dari kelompok lain? Sebelumnya itu bertanya. Siapa namanya? Paramita ya? Ya. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai bagaimana cara pencegahan penyakit COVID-19. Cara pencegahan terhadap penyakit COVID-19 adalah yang pertama, cuci tangan pakai sabun dengan air secara rutin atau dengan pembersih tangan berbasis alkohol. Yang kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu lalu segera dibuang. Yang ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam dan flu. Yang keempat, jika Anda atau keluarga Anda demam, batuk, kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Terima kasih.
lagi yang ingin bertanya? Ada? Sudah cukup? Ngerti? Ya, cukup katanya. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng bisa, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi kami. Semoga mendapat nilai yang bagus. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang dilanjut oleh kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini bukan karena udah dikasih kursi, tapi saya mau presentasi. Asik. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Ajma Tasya, saya dari Julian, saya Salma Rahmawati, saya Rizka Kudri. Saya Fian Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang menangkal ancaman flu burung. Flu burung atau flu influenza H5N1 mewabah dan telah membunuh puluhan juta unggas secara global. Virus ini juga telah melompat ke mamalia dan banyak ditimbulkan kematian, mulai dari hewan, serigala, orang, di laut, dan beruang tinggi. Apakah bisa menjadi sumber pandemi ini bagi manusia? Virus H5N1 atau dikenal sebagai flu burung ini pertama kali terdeteksi menyerang ayam di Skotlandia pada tahun 1959. Varian virus atau Avian influenza A ini menyebabkan penyakit pernapasan dan sangat menular pada unggas. Berikutnya, virus ini muncul kembali dan menyerang Filipina Selatan dan Hong Kong pada tahun 1996. Kasus manusia pertama yang terinfeksi virus ini dilaporkan di China dan Hong Kong pada tahun 1997. Sebanyak 18 orang tertular dari unggas, 6 diantaranya meninggal. Tuh berdua, Jelda sama ya. Siapa dulu? Jelda dulu. Silakan dijawab. Virus ini dapat disebabkan melalui unggas yang terinfeksi menyebabkan virus malaria menular melalui pernapasan dan pernapasan. Tadi kelompok 3. Ada? Bagaimana cara mencegah penyakit flu burung? Terhadap unggasnya katanya. Bukan terhadap orangnya ya? Terhadap unggasnya. Satu, pemusnahan unggas atau burung yang terinfeksi flu burung. 2, vaksinasi pada unggas yang sehat. Ya. Dah, ada lagi yang ditanyakan? Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat. Virus ini dapat disebabkan melalui unggas yang terinfeksi menyebabkan virus malaria menular melalui pernapasan dan pernapasan. Tadi kelompok 3. Ada? Bagaimana cara mencegah penyakit flu burung? Terhadap unggasnya katanya. Bukan terhadap orangnya ya? Terhadap unggasnya. Satu, pemusnahan unggas atau burung yang terinfeksi flu burung. 2, vaksinasi pada unggas yang sehat. Ya. Dah, ada lagi yang ditanyakan? Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat.
warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul untuk belajar bersama. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Rita selaku guru mata pelajaran biologi serta semua teman-teman yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan sebuah penyakit HIV atau AIDS. Jangan bergaya presentasi infeksi. Izinkan kami sampaikan presentasi semoga menjadi bahan diskusi. Ya, bagus. Sebelumnya di sini kami akan membacakan sebuah artikelnya. HIV atau AIDS adalah salah satu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit. AIDS sebenarnya penyakit yang berasal dari negara Afrika dan hanya terdapat pada kera. Dan tanpa disadari virus HIV tersebut menular ke manusia dan dari sebulan virus HIV menyebar ke berbagai negara. Sampai sekarang ini masih banyak kasus HIV atau AIDS di berbagai negara. Mungkin karena kurangnya pengetahuan penduduknya atau karena penduduknya yang menganggap penyakit HIV penyakit biasa. Di Indonesia masih banyak kasus HIV atau AIDS dan pada tahun 2014 negara Indonesia mendapat rapor merah dari The Joint United Nations Program on HIV/AIDS. Indonesia mendapat rapor merah karena dianggap kurang memperhatikan pasien-pasien penderita HIV atau AIDS dan kematian penderita penyakit HIV atau AIDS di Indonesia semakin tinggi. Sampai saat ini Indonesia juga merupakan negara dengan kasus HIV atau AIDS yang tinggi karena tiap tahunnya kasus HIV atau AIDS di Indonesia selalu meningkat. Penyakit HIV tidak hanya menular kepada orang dewasa saja, tetapi penyakit HIV juga menular kepada anak kecil sejak anak tersebut masih dalam kandungan. Penyakit HIV atau AIDS menular kepada anak kecil karena orang tuanya yang menderita HIV atau AIDS. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa dia menderita penyakit HIV atau AIDS. Dan juga orang tua yang membiarkan penyakit tersebut sehingga anaknya juga menderita penyakit yang mereka derita. Masyarakat Indonesia masih banyak yang kurang memiliki pengetahuan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tuh. Banyak sekali pertanyaannya. Sok Ajeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 izin bertanya, bagaimana cara pengobatan penyakit HIV? Pengobatannya belum diketahui, namun meski belum ada obat sepenuhnya untuk menghilangkan penyakit HIV ini, ada langkah pengobatan HIV yang sangat efektif, yaitu dengan cara pola hidup yang sehat. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok 1 tadi mau nanya Keisha. Sok. Penyakit HIV dapat ditularkan dengan Keisha. terus suntikan dan Transfusi darah, ya. Kelompok terakhir tadi juga nanya ya? Apa? Sama katanya. Berarti udah terjawab ya? Silakan tutup saja. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau presentasi yang kurang baik. Ada pantun? Ada, sok. Patah tongkat dari besi Cakep. karena terkena radiasi. Walau singkat dari presentasi, semoga bisa jadi solusi yang baik. Iya. Amin. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kelompok terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian teman-teman semua karena perhatian dari doi kita udah gak ada harapan. Kemudian buat jeruk mulai teman-teman yang cantik dan tampan, perhatiin presentasi kita sampai selesai yuk. Yuk. Tak kenal maka ta'aruf. Sebelumnya kita akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang Tadi enggak dikenalin ya. Oh, lupa. Perkenalkan, nama saya Safira Andani. Saya Ismailawati. Saya Zilda. Syukur. Di sini akan membacakan artikel dan mempresentasikan tentang tanaman tomat yang terserang virus. Tanaman tomat yang terserang virus. Tomat adalah salah satu tanaman yang rentan terkena penyakit yang diakibatkan oleh serangan virus. Karenanya, virus termasuk salah satu penyakit penting atau utama yang menyerang tanaman tomat. Hampir semua tomat yang ada saat ini ada. Cara pencegahan terserang virus ini adalah satu, menggunakan bibit tanaman yang sehat, tidak mengandung virus atau bukan berasal dari daerah yang terserang virus. Dua, eradikasi tanaman sakit, cabut tanaman yang menunjukkan gejala virus. Tiga, penanganan bibit secara hati-hati agar tidak bersentuhan satu sama lain. Empat, menghindari penanaman tomat pada lahan yang sama untuk jangka waktu minimum 7 bulan. 5. Merendam benih dengan lautan 10% NO3 PO4 selama 20 menit. 6. Perlakuan benih dengan pemanasan pada suhu 70 Celcius selama 2-4 hari dapat mengeradikasi virus yang terbawa dalam virus. Tanaman tomat mudah terinfeksi virus ketika ada luka di bagian organnya. Hampir semua tanaman tomat sampai saat ini masih belum memiliki daya tahan yang kuat atau resisten terhadap virus. Karena virus dapat bermutasi dengan cepat sehingga susah untuk dikendalikan. Jika tidak terkontaminasi oleh virus, maka tanaman tersebut akan mudah terserang berbagai penyakit dan kemudian akan mati. Sebelum kami tutup presentasi, apakah ada yang mau bertanya? Ada? Dede. Cara penularannya dapat berlangsung secara kontak langsung melalui air, tanah, dan benih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencegah agar tanaman tomat tidak terserang virus? Cara pencegahan terserang virus. Yang pertama, menggunakan bibit tanaman yang sehat atau tidak mengandung virus atau bukan berasal dari daerah terserang virus. Yang kedua, eradikasi tanaman sakit atau mencabut tanaman yang menunjukkan gejala terserang virus. Yang ketiga, penanganan bibit secara hati-hati agar tidak tersentuhan satu sama lain. Yang keempat, menghindari penanaman tomat pada lahan yang sama untuk jangka waktu minimum 7 bulan. Yang kelima, merendam benih dengan larutan 10% NO3 PO4 selama 20 menit. Yang keenam, perlakuan benih dengan pemanasan pada suhu 70 derajat Celcius selama 2-4 hari dapat mengeradikasi virus yang terbawa dalam endosper. Terima kasih. Sebelumnya ada materi. Boleh. Bersedia bersama Anda. Cakep. Jangan lupa membeli getar. Terima kasih atas perhatiannya dan salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, sudah semua presentasi pada bagus-bagus semuanya.
jawabannya, tanya jawabnya bagus semua, presentasinya bagus semuanya. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut sekarang. Mari kita simpulkan bersama. Tadi kan sudah disimpulkan per kelompok ya. Nah, Ibu akan simpulkan kita simpulkan bersama yang tadi kita kerjakan di LKPD, yaitu tentang peranan virus ya. Pertama tadi kelompok pertama yaitu kelompok 1 ya, tentang COVID-19 ya. Ini COVID-19 itu tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 bahwa benar penyebabnya itu tidak sengaja pertama menghirup percikan ludah ya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Benar ya tadi, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19 ya tadi pencegahannya. Gejalanya tadi sakit tenggorokan, diare, flu hidung tersumbat dan menggigil ya. Pengobatannya tadi lakukan isolasi mandiri selama 2 minggu. Selalu gunakan masker jika keluar rumah atau saat akan berinteraksi dengan anggota keluarga. Ya, kesimpulannya itu. Ketiga, istirahat yang cukup untuk mempercepat proses penyembuhan. Yang terakhir tadi pencegahannya ya. Ya, pertama cuci tangan pakai sabun dan air secara rutin atau dengan cairan pembersih tangan berbasis alkohol. Terus yang kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu, lalu segera buang tisu tersebut. Yang ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam dan flu. Dan keempat, jika Anda atau keluarga Anda demam, batuk atau kesulitan bernapas, segera cari bantuan medis. Nah, untuk itu sekarang kalian seperti yang tadi awal pembelajaran, kalau tadi pretest, awal tes, sekarang coba kita post tes. Karena kalian sudah mengerti ya tentang peranan virus bagi kehidupan dan cara pencegahannya. Ya, nah linknya masih sama yang tadi yang Ibu kirim di Google. Silahkan jawab lagi 5 pertanyaan yang tadi ya. Silahkan kerjakan linknya masih yang tadi ya. Sok dibuka, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit cukup. Nah, setelah ini kita akan tutup ya. Sok kerjakan 5 menit dari sekarang. Sudah? Sudah ya. Sekarang Ibu akan ngasih refleksi ya, tentang awal pembelajaran tadi. Nah, ternyata kan tadi udah Ibu jelasin peran virus itu bukan hanya merugikan, tapi menguntungkan. Nah, ini peran virus yang menguntungkan. Jadi tidak semua virus itu merugikan, tapi ada untungnya juga ya di sini. Jelaskan ya. Nah, nanti untuk minggu depan kita lanjut dengan materi baru karena materi virus sudah beres. Kita lanjut dengan bab 4 yaitu tentang bakteri atau monera. Jadi kita lanjut materi berikutnya. Ada yang tanyakan, ngerti? Iya, karena waktunya sudah habis, alhamdulillah sudah habis. Coba ketua kelasnya ditutup dengan doa. Ya, terima kasih semuanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih.